Perkenalkan, nama saya Fadil Aryoga, NIM 2201032049, kelas 2A D3 Teknik Listrik. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas maintenance dan repairing kelistrikan dengan berjudul melakukan pengukuran tahanan isolasi pada motor 3 fas. Motor merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik 3 fas adalah motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan fasa pada motor 3 fas didapat langsung dari sumber. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara motor 1 fasa dengan motor 3 fasa. Pengukuran tahanan isolasi pada motor listrik 3 fasa sangat penting untuk memastikan keamanan dan performa optimal dari peralatan. Tahanan isolasi yang rendah dapat menimbulkan bahaya, kebakaran, dan kerusakan yang dapat menyebabkan downtime yang mahal. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran: pertama kabel, yang kedua multimeter, yang ketiga motor. Definisi tahanan isolasi dan pentingnya pengukuran. Pertama, definisi tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah ukuran kemampuan material listrik untuk menahan aliran arus listrik. Nilai tahanan isolasi yang rendah menunjukkan adanya kebocoran arus yang berbahaya. Yang kedua, pentingnya pengukuran tahanan isolasi secara berkala memastikan integritas isolasi motor, mencegah kerusakan yang tidak terduga, dan memastikan keamanan operasi. Langkah-langkah pengukuran terhadap tahanan isolasi. Yang pertama, persiapan. Pastikan motor dalam keadaan off atau kondisi off, terisolasi dan suhu normal. Yang kedua, pengukuran. Ukur tahanan isolasi antara lilitan dan rumah serta antara lilitan fasa. Yang terakhir, pencatatan. Catat hasil pengukuran suhu dan kondisi motor saat pengukuran. Faktor yang mempengaruhi tahanan isolasi. Yang pertama, jenis isolasi. Isolasi dengan kelas yang lebih tinggi umumnya memiliki nilai tahanan isolasi yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, suhu. Semakin tinggi suhu motor, maka semakin rendah nilai tahanan isolasi, dikarenakan suhu dapat menurunkan kekuatan elektrik isolasi. Yang terakhir, usia motor. Seiring waktu berjalan, isolasi motor dapat mengalami degradasi dan nilai tahanan isolasi dapat menurun. Sirkuit adalah kondisi di mana dua terminal motor yang berlawanan tegangan terhubung secara langsung. Short circuit terjadi antara beberapa faktor, yaitu yang pertama, kerusakan pada isolasi yang menyebabkan arus bocor dan terhubung ke terminal fasa lain sehingga terjadi short circuit. Yang kedua, kesalahan pemasangan dan kejanggalan komponen. Untuk cara mengukur short circuit: menghubungkan terminal U dengan V, menghubungkan terminal V dengan W, dan menghubungkan terminal W dengan U. Yang kedua, pengujian terhadap arus bocor. Pengujian terhadap arus bocor dapat terjadi ketika tahanan pada bodi atau rotor sangat rendah, bernilai 0. Terdapat dua cara pengujian arus bocor. Yang pertama, arus pada bodi, dengan cara memasukkan terminal U pada bodi, memasukkan terminal V pada bodi, dan yang ketiga, memasukkan terminal W pada bodi. Cara yang kedua, arus pada rotor, memasukkan terminal U pada rotor, yang kedua memasukkan terminal V pada rotor, yang ketiga memasukkan terminal W pada rotor. Berikutnya, interpretasi hasil pengukuran. Pada saat kondisi tahanan isolasi baik, maka di atas 100 MΩ. Dan pada saat kondisi tahanan isolasi perlu perbaikan, maka 50 sampai 100 MΩ. Dan pada saat kondisi tahanan isolasi berbahaya, maka di bawah 50 MΩ. Selanjutnya, tindakan korektif. Pertama, pembersihan. Bersihkan kumparan dari kontaminasi untuk meningkatkan tahanan isolasi. Selanjutnya, pemeriksaan. Periksa secara visual untuk mengidentifikasi sumber kerusakan isolasi. Yang terakhir, perbaikan. Ganti komponen isolasi yang rusak untuk mengembalikan tahanan isolasi ke level normal. Kesimpulannya, pengukuran tahanan isolasi adalah praktik penting untuk menjaga keandalan dan umur pakai motor listrik 3 fasa di industri. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan memahami hasil pengukuran,
kita dapat mencegah kerusakan dan menjamin operasi motor yang optimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.